Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kehidupan hingga saat ini. Salawat teriring salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bulan Ramadan adalah bulan untuk beribadah. Oleh karena itu, mari kita gunakan untuk memaksimalkan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Di antara ibadah yang biasa dilakukan di kaum muslimin di bulan Ramadan adalah beriktikaf. Namun pada suasana pandemi seperti sekarang ini, suasana wabah seperti sekarang ini, adakah iktikaf di rumah bisa kita lakukan pada masa wabah? Para ulama telah bersepakat atau berijma bahwasanya tidak diperkenankan beriktikaf selain di masjid, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qattan dan Imam Al-Qurtubi rahimahumullah. Ajma'al ulama'u ala anna al-i'tikafa la yakunu illa fil masjid. Tidaklah i'tikaf itu dilakukan melainkan di masjid. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Dan janganlah kalian menggauli istri-istri kalian sedang kalian melakukan i'tikaf di masjid. Surat Al-Baqarah ayat 187. Sebagaimana i'tikaf itu dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya dilakukan di masjid. Namun di suasana pandemi seperti ini, di mana ketika ibadah tidak bisa dilakukan secara normal di masjid-masjid, maka mulailah masyarakat kita mencari ilmu untuk melaksanakan ibadah i'tikaf itu di rumah mereka atau di masjid yang mereka sediakan di rumahnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut kata al-masajid, di mana kata al-masajid adalah jamak dari masjidun. Maka di masyarakat kita mengenal ada berbagai jenis masjid yang dikenal di masyarakat kita. Ada namanya masjid jami, yaitu masjid yang digunakan untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat Jumat di dalamnya. Ada juga masjid jamaah, di mana masjid ini digunakan oleh masyarakat untuk melaksanakan sholat 5 waktu, namun tidak digunakan untuk melaksanakan sholat Jumat. Oleh karena itu, sebagian ulama mensyaratkan i'tikaf dilakukan di masjid yang ditunaikan di dalamnya sholat Jumat, agar para mu'takif tidak keluar dari tempat i'tikafnya untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga, kita juga mengenal ada masjid-masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah namun tidak 5 waktu, seperti masjid-masjid di kantor ataupun di tempat-tempat umum. Ada juga masyarakat kita yang menyediakan suatu tempat di rumahnya untuk melaksanakan sholat anggota keluarga, baik sholat fardu bagi kaum wanitanya ataupun sholat sunnah bagi para lelakinya. Oleh karena itu, beriktikaf di masjid seperti tipe yang keempat telah dibahas oleh para ulama. Telah ditetapkan bahwasanya melaksanakan ibadah di ruangan dalam rumah yang dikhususkan untuk salat pada dasarnya hukumnya adalah boleh. Namun hal ini hanya untuk para wanita. Hal ini disampaikan pandangan tersebut oleh Imam Abu Hanifah dan qaulul qadim, pendapat lama daripada Imam Syafi'i rahimahullah.
Sedangkan bagi kaum laki-laki bagaimana? Menurut pendapat para ulama di kalangan mazhab ulama Syafi'i adalah i'tikaf menurut pandangan sebagian ulama mazhab Syafi'i dengan mengikutkan nalar atau qiyas bagi kaum laki-laki di masjid yang disediakan di rumah adalah boleh. Hal ini dikiaskan jika sholat sunnah saja yang paling utama dilakukan di rumah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik sholat adalah di rumah illal maktubata, kecuali sholat wajib, maka i'tikaf mestinya boleh dilakukan di rumah, karena i'tikaf adalah ibadah sunnah. Ini disampaikan oleh Imam Ar-Rafi. Teman-teman yang berbahagia, wanita melaksanakan i'tikaf di masjid rumahnya, yaitu di ruangan yang khusus disediakan untuk melakukan ibadah. Menurut beliau, apakah boleh lelaki melakukan i'tikaf di dalamnya? Hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama dikatakan atau disebut dengan qaulul jadid, pendapat baru dari Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik dan Imam Ahmad juga berpendapat bahwasanya i'tikaf pada masjid di rumah tidak sah, karena tempat tersebut bukanlah masjid secara hakiki, karena tak ubahnya seperti tempat-tempat lainnya. Pendapat ini juga didasarkan pada dalil bahwa para istri Nabi Muhammad SAW juga melaksanakan i'tikaf di masjid, sebagaimana dalam riwayat sahih bahwasanya Nabi Muhammad SAW membangunkan keluarganya untuk beriktikaf di masjid. Namun kemudian ada pendapat lain bahwasanya apabila wanita boleh melaksanakan i'tikaf di rumahnya, maka i'tikaf bagi kaum laki-laki juga boleh, didasarkan pada qiyas atau nalar bagaimana salat sunnah boleh dilakukan di masjid, sedangkan i'tikaf adalah juga ibadah sunnah. Apalagi apabila kita menyaksikan bagaimana para ulama telah di Indonesia, maksud kami, telah menyampaikan fatwanya, dan umara kita telah menyampaikan perintahnya, bahwasanya di masa pandemi seperti sekarang ini, bahkan salat Jumat pun dianjurkan, difatwakan untuk diganti dengan salat zuhur di rumah. Oleh karena itu, memandang bahwasanya i'tikaf adalah ibadah yang dikhususkan atau dilakukan dalam rangka mengkhususkan diri kita untuk bermunajat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka i'tikaf di rumah kita juga apabila ditujukan dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, menurut pendapat sebagian ulama tadi diperkenankan. Oleh karena itu, apabila teman-teman ingin mengikuti pendapat tersebut, dari sekarang mulailah untuk menyiapkan tempat di rumah kita. Namun ada batasannya. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Tatkala kita telah menyediakan ruangan di rumah kita untuk beriktikaf, maka di waktu-waktu iktikaf firman Allah tersebut tetap berlaku. Tidak boleh kita menggauli istri kita di masa di mana kita melakukan i'tikaf. Oleh karena itu, i'tikaf juga sering dilakukan oleh kaum muslimin dalam rangka mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir. Demikianlah pendapat para ulama. Bagaimana kita kemudian mengambilnya, itu sangat berpulang kepada setiap kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh mendahulukan ibadah sunnah, kemudian membahayakan nyawa kaum muslimin atau bahkan nyawa kita. Karena hifdzun nafsi, menjaga nyawa dan jiwa, lebih utama dibandingkan melakukan ibadah sunnah. Oleh karena itu, kita tidak boleh memandang permasalahan fikih dengan menggunakan kacamata pandangan ilmu tauhid, di mana ilmu fikih sangat fleksibel, tidak seperti ilmu tauhid. Oleh karena itu, kita berharap Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat
wabah ini dari negeri kita. Semoga kita diberikan keberkahan di Ramadan ini. Semoga sebagaimana Ramadan yang telah kita lalui, semoga diberkahkan oleh Allah SWT, dan semoga Allah panjangkan umur kita untuk bertemu dengan Ramadan di waktu-waktu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.